jahat, pikiran yang mengembara, bodoh, picik, tidak mengerti firman Tuhan, keras hati, degil, sombong, kami lawan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudaraku kita akan lihat firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan judulnya adalah Kristen. Kristen, saudaraku, hanya ditulis beberapa kali di dalam Alkitab. Kristen, saudaraku, yang saya teliti, saya baca, saudaraku, ada 3 kali dituliskan di dalam Alkitab kalimat Kristen. Yang pertama, saudaraku, yaitu di mana pengikut-pengikut Tuhan disebut Kristen, yaitu di Antioquia. Lalu yang kedua, saudaraku, kalimat Kristen ketika saudaraku Rasul Paulus mengatakan kepada Raja Agripa, saudaraku, tentang perjalanan hidup, bersaksi, menceritakan, menyatakan pembelaan. Lalu yang ketiga, saudaraku, yaitu surat daripada Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristen artinya adalah Kristus, Kristus kecil. Kristus kita tahu artinya yang diurapi, saudara. Dan Yesus dikatakan juga adalah Kristus, karena Yesus yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi Yesus dikatakan Kristus, dan kita adalah pengikut Kristus, makanya dikatakan Kristen. Kristen bukanlah agama, saudaraku. Alkitab tidak ada menuliskan tentang agama, tidak ada dituliskan tentang agama Kristen. Tetapi saudaraku, mengenai Kristen selalu bercerita tentang kehidupan, selalu bercerita, saudaraku, tentang rencana Tuhan, maksud Tuhan di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau bercerita tentang agama, saudaraku, orang bisa membela agama, maka ada, saudaraku, membela agama. Tetapi kekristenan tidak perlu dibela. Tidak ada, saudaraku, pengajaran daripada Alkitab untuk membela agama Kristen. Tidak ada. Tetapi, saudaraku, kekristenan itu adalah menjadi pengikut Kristus. Itu dari, saudaraku, mengenai Kristen tadi. Di dalam buku Kisah Para Rasul pertama kali dikatakan Kristen. Di dalam buku Kisah Para Rasul 11 dari, saudaraku, ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 11 atau bab 11 dan
Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-26. Kita baca 1, 2, 3 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di Antiokhia, saudaraku, pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Antiokhia orang-orang Kristen adalah murid. Murid itu adalah saudara yang diajar. Orang-orang Kristen di Antiokhia mereka diajarkan, mereka diajari tentang siapa itu Kristus, siapa itu Yesus. Dan Kristen itu sebelumnya adalah dikatakan penganut jalan Tuhan. Kekristenan itu saudaraku bukan satu kelompok, bukan satu perkumpulan organisasi dari dunia ini. Ya memang kita saudaraku berkumpul, bersekutu namanya, untuk diajarkan firman Tuhan, untuk menerima pengajaran tentang Kristus dan menjadi murid. Jadi seorang murid itu adalah saudaraku seseorang yang diajar, itu dikatakan murid. Terus menerus saudaraku, dari generasi ke generasi ada estafet, mulai daripada para rasul. Oleh para rasul lah saudaraku disampaikan amanat agung oleh Yesus sebelum naik ke sorga. Dan para rasul juga saudara menyampaikan amanat agung kepada murid-murid, dan sampailah kepada kita, saudara. Tetapi banyak sekali pada zaman saat ini. Zaman saat ini saudaraku, bahwasanya kekristenan itu dianggap agama, saudara. Atau di dalam Alkitab dikatakan sekte. Nah, jadi saudaraku, sekte adalah saudaraku kata lain dari agama. Di dalam Kisah 24 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Saudaraku, Kristen bukan agama, tetapi banyak orang mengatakan itu agama. Makanya Paulus mengatakan yang mereka sebut sekte, yang mereka sebut agama. Tetapi sesungguhnya saudaraku, kita adalah penganut jalan Tuhan. Penganut jalan Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Yaitu Yesus. Kita menganut jalannya Yesus. Jalan-jalan Yesuslah yang kita jalani. Jalan-jalan Yesuslah saudaraku yang kita kerjakan. Pengajaran Yesus, apa yang dikerjakan Yesus,
Sehingga saudaraku, pokok utama daripada pengikutan kita, tujuan kita adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Semua di dunia ini, semua gereja mengatakan demikian. Iya, benar. Tetapi saudaraku, adakah saudaraku seseorang itu hidupnya mengikuti jalan Tuhan atau dia bersekte, beragama? Gereja bukan sekte. Kali beberapa orang mengatakan, saudaraku, di dalam penginjilan yang pernah saya kerjakan, kamu sekte apa, kata? Saudaraku, merek gereja, organisasi gereja bukan sekte. Itu namanya sinode. Itu lain lagi, saudaraku, arahnya nanti bukan ke situ. Saya menyampaikan kabar baik pada hari ini bukan bercerita tentang sinodenya apa, bukan. Tetapi saudaraku, kabar baiknya pada hari ini adalah, saudaraku, kita menjadi orang Kristen. Saudara adalah orang Kristen, yaitu saudaraku orang yang mengikuti jalan Tuhan. Bukan saudaraku seorang yang dibuat peraturan-peraturan dari agama. Peraturan-peraturan saudaraku yang dibuat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwasanya saudaraku, Rasul Paulus berbakti kepada nenek moyang. Tadi dikatakan dalam Kisah 24, tadi kita baca ayat 14, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami. Berbakti kepada Allah nenek moyang, yaitu yang kita kenal, saudaraku, Bapa yang di sorga. Rasul Paulus, saudaraku, berbakti. Berbakti itu artinya, saudaraku, menuangkan seluruh hidup, memberikan seluruh hidup, berbakti. Makanya ada, saudaraku, turunannya namanya kebaktian. Kebaktian itu maksudnya, saudaraku, memberikan hidup, saudara, di dalam satu perkumpulan ibadah. Kita berkebaktian, saudaraku, di dalam nama Yesus. Kekristenan itu, Kristen yang dimaksud dari Alkitab adalah, saudaraku, berbakti kepada Allah. Berbakti, saudaraku, kepada Bapa yang di sorga. Tentu yang kita kenal di dalam Yesus, saudara. Loh, ada rupanya Bapa Allah yang di luar Yesus. Ada banyak, saudara, agama, pengajaran mengatakan ada Allah yang di luar, saudaraku, pengajaran Yesus. Banyak sekali. Bahkan, saudaraku, menjadi kepercayaan atau agama yang besar di dunia. Tetapi, saudaraku, Injil menceritakan bahwasanya kita harus berbakti kepada Bapa yang di sorga di dalam Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau sampai kepada Bapa, pengikutan kita, kekristenan kita, berbakti kepada Bapa, harus, saudaraku, berpedoman kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satu. Hanya Yesus, saudaraku, yang kita tinggi. Hanya Yesus, saudaraku, yang kita muliakan, kita agungkan. Bukan tokoh-tokoh gereja, bukan merek-merek gereja. Sekalipun di dunia itu perlu. Kita perlu, saudaraku, namanya, saudaraku, merek gereja. Supaya tidak ada perpecahan, tidak kacau balau. Perlu dia digembalakan, namanya penggembala. Namun inti daripada itu semua adalah, saudaraku, bagaimana hidup kita mengikuti jalan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan.
Di dalam buku Kisah Para Rasul 2, jemaat mula-mula, saudaraku, pada saat itu mereka belum dikatakan Kristen. Di dalam, saudaraku, Kisah 2 pada hari, saudaraku, Pentakosta, mereka, saudaraku, masih disebut, saudaraku, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yang mengikuti pengajaran para rasul. Di dalam Kisah 2 ayat 42, saya bacakan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, tahukah saudara, ciri khas orang Kristen itu adalah perjamuan kudus? Karena memang itu yang diajarkan, perjamuan kudus dan berdoa. Kekristenan kita adalah, saudaraku, bersekutu, bertekun di dalam pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul yang kita tahu saat ini, yang kita kenal, saudaraku, ada tertulis di dalam Alkitab. Alkitab berisi semua saudaraku, pengajaran para rasul. Itu sebabnya sekalipun para rasul, saudaraku, sudah ribuan tahun yang lalu, saudaraku, tidak ada lagi di bumi ini, kita dapat masih belajar tentang pengajaran para rasul dari Alkitab. Alkitab, saudaraku, yang kompeten. Alkitab, saudaraku, yang isinya sama seluruh dunia. Tidak ada penambahan-penambahan. Sebab, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang menambahkan satu iota pun atau mengurangkan dari firman Tuhan. Kita belajar dari pengajaran yang sama di seluruh dunia. Itulah dikatakan orang Kristen. Kita orang Kristen. Kristen, menjadi orang Kristen adalah satu panggilan yang istimewa, saudaraku. Saya dan saudara menjadi orang yang istimewa di hadapan Bapa. Karena tidak ada satu jalan pun yang sampai kepada Bapa, saudara. Tidak bisa melalui sedekah, tidak bisa melalui perbuatan baik, tidak bisa, saudaraku, melalui bertapa, saudaraku, sekian hari, tidak bisa melalui berpuasa. Lalu kita, saudaraku, dapat berkenan di hadapan Bapa. Tidak. Tetapi, saudara yang dikasih, hanya melalui Yesus. Dan kita hidup di dalam pengajaran. Kita hidup, kita berjalan di atas kebenaran yang telah diajarkan Yesus pada murid-murid, yaitu pada saat itu adalah rasul, para rasul, saudara. Kita berjalan di atas kebenaran. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi di dalam Kisah 2 ayat 42 tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pengajaran para rasul ini sangat penting dan bertekun di dalamnya. Menjadi orang-orang Kristen artinya adalah, saudaraku, bertekun menjadi Kristus kecil. Dan pada mula Kristen itu disebut Antiokhia. Di Antiokhia mereka bertekun. Pengikut-pengikut Yesus itu, pengikut jalan Tuhan itu, mereka bertekun. Bertekun oleh pengajaran para rasul. Ketekunan setiap anak-anak Tuhan untuk, saudara, menghidupi firman Tuhan itu sangat penting. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar agama di KTP kita, tetapi adalah, saudaraku, melakukan, mengerjakannya, saudaraku, di dalam kehidupan kita setiap hari dan bertekun di dalam. Ya, terkadang kala memang, saudaraku, keadaan di dunia ini, situasi, saudaraku, di dunia ini, saudaraku, untuk menghalangi kita, saudaraku, maju.
Tetapi ketekunan itu adalah saudara satu sikap terus menerus. Bukan berarti sekali kita saudara tidak melakukan lalu kita merasa yang paling berdosa, lalu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan. Saudara dan saya sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan, ketidakberhasilan, ketidakmampuan saat ini untuk melakukan firman Tuhan bukan berarti saudara tidak mampu, tidak bisa melakukan firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan. Mereka bertekun saudaraku di dalam pengajaran para rasul. Seorang anak Tuhan, pengikut-pengikut jalan Tuhan harus bertekun terus menerus tanpa terkecuali siapa dia. Apakah dia keturunan hamba Tuhan, apakah dia keturunan rasul, apakah dia hamba Tuhan, apakah dia saudaraku jemaat Tuhan, siapapun dia saudara, tanpa terkecuali setiap orang itu harus bertekun sehingga mereka dikatakan Kristen. Itu sebabnya saudaraku, kekristenan tidak perlu dibela. Karena kita sudah dibela oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Yesus. Kita ditebus, kita dibeli dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba, yaitu Yesus itu sendiri. Pembelaan datang daripada Tuhan. Lalu kita diam saja dianiaya. Saudaraku, itu cerita yang berbeda. Itu pertanyaan yang berbeda tentang kekristenan. Kekristenan saat ini yang saya sampaikan adalah mengenai kita menjadi orang tebusan. Yesus harus kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Kekristenan kita harus menjadi pengikut jalan Tuhan. Jadi satu kebanggaan menjadi orang Kristen. Saya melihat kesaksian-kesaksian orang yang masuk menjadi yang percaya kepada Yesus dan menyatakan dirinya sudah menjadi orang Kristen. Mereka sangat bangga. Mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bersemangat. Haleluya. Kenapa kita? Kenapa saudaraku yang sudah garis keturunannya Kristen tidak merasakan hal yang sama dengan mereka? Saudaraku yang dikasih Tuhan, seiring waktu kekristenan itu sudah menjadi yang dikatakan tadi sekte, agama. Jadi gereja Tuhan harus memberitakan, menyampaikan, menjadi orang Kristen itu bukan beragama. Dan itu harus disampaikan, itu harus diberitakan. Kita adalah pengikut jalan Tuhan. Mereka yang baru saja saudaraku menjadi percaya kepada Yesus, bersemangat saudaraku, bangga saudaraku, beribadah menjadi orang Kristen, antusias. Kenapa kita tidak memiliki roh yang sama? Kita bersemangat, antusias menjadi pengikut jalan Tuhan. Mereka tidak malu menjadi pengikut Yesus. Mereka tidak malu diejek. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ketekunan sangat penting. Oleh sebab itu gereja harus kembali kepada
jemaat yang mula-mula. Inti daripada saudaraku jemaat yang mula-mula itu adalah ketekun, ketaatan kepada pengajar, kepada firman Tuhan. Mereka tidak bisa saudaraku digoyah. Bahkan banyak di antara jemaat yang mula-mula itu saudaraku martir. Mereka dirajam, mereka dicambuk, mereka saudaraku disalibkan terbalik, mereka dibakar, mereka digoreng, mereka diseret saudaraku dengan kuda saat itu pada zaman. Mereka saudaraku berani karena mereka bertekun. Gereja pada akhir zaman harus saudara kembali kepada roh yang sama. Saudara dan saya tanpa terkecuali. Kita harus kembali kepada roh yang sama dari jemaat yang semula itu. Untuk bertekun di dalam firman Tuhan, saudara. Rasul Paulus menuliskan di dalam buku Efesus saudaraku, pasal yang ke-4 Efesus pasal 4. Saya bacakan ayatnya 21. Demikian kata firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena kita saudaraku telah mendengar tentang Dia. Kita memang tidak melihat Dia. Kita tidak pernah melihat Yesus, saudaraku. Hanya para rasul, hanya para murid-murid yang melihat Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib, sampai saudaraku pengangkatan naiknya ke surga. Hanya para rasul yang melihat, menyaksikan dengan mata mereka. Tetapi kita, gereja, orang-orang yang percaya, yang mengatakan Kristen, orang-orang Kristen itu adalah saudaraku, kita mendengar tentang Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengar tentang Yesus, kita mendengar tentang Yesus, kita mendengarkan kabar baik, lalu kita menjadi pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus. Kita tidak, saudaraku, bukan karena garis keturunan. Saya pernah ditanya kepada seorang yang sudah tua, yang lebih tua dari saya. Ditanya, apa pekerjaanmu? Saya melayani. Oh, berarti kau si pengkhotbah itu? Ya, pengkhotbah. Kenapa kamu mengkristenkan orang Kristen? Katanya. Saudaraku, pada akhir zaman memang banyak orang Kristen. Tetapi kita bukan mengkristenkan orang Kristen. Tetapi saudaraku, memang pada akhir zaman, pada saat ini, kekristenan itu sudah menjadi agama yang sudah diwariskan turun-temurun. Kita orang suku Batak, sudah saudaraku hampir 200 tahun. Hampir 200 tahun kekristenan saudaraku ada di tanah Batak. Kurang lebihnya.
Berarti kalau dihitung saudara beberapa garis keturunan, berapa keturunan? Saya sendiri saudaraku sudah 3 keturunan yang saya tahu. Orang tua, kampung saya, orang Kristen. Kalau di atasnya lagi, saya tidak tahu orang Kristen atau tidak. Di garis keturunan sampai saya menjadi orang Kristen. Tetapi saudara menjadi orang Kristen yang diturun, yang diwariskan. Warga kita Kristen, kita menjadi orang Kristen. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan diberitakan, lalu kita mendengar tentang Yesus. Jadi Injil diberitakan bukan saudaraku untuk mengkristenkan orang Kristen, tetapi saudaraku mengembalikan kekristenan itu ke jalan Tuhan. Saya selalu saudaraku menyampaikan dalam setiap pelayanan dimanapun Tuhan membawa saya. Saudaraku, saya selalu bercerita menyampaikan tentang jalan Tuhan. Tidak bercerita saudaraku tentang agama, tetapi saudaraku bercerita tentang jalan Tuhan. Karena kita mendengar tentang Dia. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Kita telah mendengar, mula-mulanya saudaraku kita mendengar tentang Yesus dan mendengar, lalu dikatakan saudaraku, dan menerima pengajaran. Dengan kata lain saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan itu harus diajarkan, harus diajari. Khotbah firman Tuhan, kabar baik pada di mimbar gereja, bukanlah saudaraku hanya bercerita tentang apa? Tentang agamawi, bukan. Tetapi saudaraku harus mengajarkan tentang pengajar. Tentang saudaraku kita diajarkan jalan Tuhan. Pengajaran yang mengajari kita untuk berjalan di atas saudaraku jalan Tuhan. Itulah kekristenan kita. Itulah pengikutan kita akan Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ada juga saudaraku pengajaran yang disampaikan. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Akhir zaman banyak pengajaran-pengajaran. Adakah pengajaran itu saudaraku pengajaran kebenaran yang nyata dalam Yesus? Kembali kepada Yesus. Sumbernya adalah Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Pengajaran yang kita dengar saudaraku adalah pengajaran tentang Yesus, jalan-jalan Yesus. Firman Tuhan. Setelah mendengar, kita berjalan dalam maksudnya Yesus. Ketaatan saudaraku adalah satu sikap yang bukan hanya diajarkan Yesus, tetapi dipertontonkannya kepada murid-murid. Ditunjukkannya ketaatannya saudaraku kepada Bapa sampai Dia mati di atas kayu salib. Dia bertekun. Jadi apa saudaraku yang kita dengar tentang firman Tuhan? Anak-anak Tuhan harus melakukan, mengerjakan terus menerus, ulang-ulang, step by step, berlahan demi berlahan, terus menerus sampai diperbaharui, sehingga menjadi Kristus kecil.
Sehingga kita menjadi orang pengikut jalan Tuhan, orang Kristen yang dikatakan. Saudaraku, namun menerima pengajaran itu kembali tidak dengan segenap hati. Memang untuk belajar harus segenap hati, saudara. Menerima pengajaran jalan Tuhan pun harus dengan segenap hati. Saya bacakan dalam Roma 6 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan, Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudaraku, dengan segenap hati bisa banyak sekali orang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak segenap hati, saudara, setengah hati. Alkitab mengajari kita untuk segenap hati, saudaraku, menerima pengajaran dari firman Tuhan. Kalau kita menerima dengan segenap hati, saudaraku, ada memang ujian. Ada saudaraku yang untuk mencoba, saudaraku, apakah hati kita sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima. Apapun situasi, keadaan, saudaraku, untuk menguji firman Tuhan itu, kalau dengan segenap hati, saudaraku, orang-orang percaya itu akan terus maju. Alkitab mencatat bahwasanya banyak para pengikut Tuhan mati, saudaraku, oleh karena iman, mati di dalam Tuhan. Tetapi zaman kita saat ini, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin tidak zaman seperti itu lagi. Karena kekristenan, saudaraku, sudah menjamur di seluruh dunia, bahkan menjadi agama yang terbesar di dunia. Kita, saudaraku, tidak lagi, saudaraku, mati seperti yang dituliskan di dalam buku Saparas jemaat mula-mula itu. Mati dalam, tetapi kita diajarkan lagi, saudaraku, hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, saudara. Karena mati adalah keuntungan. Kenapa dikatakan keuntungan? Kita dapat bertemu dengan Yesus, muka dengan muka. Kalau bahasa saudaraku sekolah sekarang, tatap muka katanya. Saudaraku, tapi hidup kita untuk Tuhan. Adakah hidup kita untuk Tuhan? Adakah hidupmu untuk Tuhan, saudaraku, atau untukmu sendiri? Alkitab mengajarkan, biarlah hidup kita. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan. Kamu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan. Ini adalah penerusan dari para rasul, Alkitab, firman Tuhan, Injil, saudara. Biarlah kita dengan segenap hati, saudara, dengan segenap hati hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam rencana. Ada rencana Bapa, saudara.
Ada rencana yang besar, saudara. Untuk saudara, semua orang ada rencana Tuhan di dalam hidup. Rencana Tuhan itu digenapi ketika kita berjalan di relnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Dan kita hidup untuk Tuhan. Tidak dilarang kita, saudaraku, menjadi pengusaha, menjadi tentara, menjadi apapun cita-cita yang saudara lihat. Tidak ada Alkitab melarang akan hal itu. Tetapi adakah hidup kita untuk Tuhan? Orang Kristen yang dikatakan hidupnya untuk Tuhan, hidupnya untuk Yesus. Entah saudara sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai petani, entah sebagai guru, entah sebagai pendeta, entah sebagai murid. Adakah hidup kita untuk Tuhan? Oh, ada rupanya pendeta hidupnya bukan tidak untuk Tuhan. Ada banyak, saudara. Banyak. Dia menjadi pendeta hanya untuk gaji. Ada banyak. Saya tidak mau mengarah ke situ. Agak tergelincir juga ke situ. Karena tidak ada pembelaan bagi saudaraku jabatan di dunia ini untuk melakukan firman Tuhan. Tidak ada pembelaan apapun jabatan. Aku kan ini nggak ada. Harus melakukan sama-sama. Kita hidup untuk Tuhan. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, biarlah hidup untuk Tuhan. Orang lain melihat ada Yesus. Orang dunia melihat bahwasanya saudara adalah Kristus kecil itu. Dunia melihat saudara adalah Kristen, pengikut jalan Tuhan. Dan hidup kita pasti dibela oleh Tuhan. Hidup kita pasti dibela, saudara. Sekalipun banyak aniaya, ya memang saudara, kekristenan tidak bisa dilepaskan dengan aniaya. Mungkin ada aniaya zaman dulu, saudaraku, ditangkap, lalu dicambuk, lalu dirajam dengan batu. Di zaman Daud. Zaman sekarang, saudaraku, mungkin ada film yang enak pada hari Minggu, jadi nggak datang ke gereja. Ada film yang apa? Sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah. Saudaraku, mengorbankan diri itu, mengorbankan yang kita inginkan itu, sesuatu yang kita rindukan itu, kita korbankan untuk Tuhan, untuk beribadah. Itu adalah aniaya. Akan meninggalkan, saudaraku, bisnisnya untuk beribadah, utamakan lebih beribadah. Memberhentikan sementara dulu pekerjaannya untuk beribadah. Karena dia tahu hidupnya untuk Tuhan. Itulah kita orang Kristen. Hidup kita untuk Tuhan, saudaraku. Apapun, saudara, jabatan, apapun profesi, apapun keadaanmu saat ini, karena memang, saudaraku, menjadi orang Kristen itu harus mengalami penderitaan. Di sini dikatakan yang kalimat di Alkitab yang kedua, saudaraku, tentang Kristen. Di sini Rasul Petrus yang menulis di dalam 1 Petrus 4. Ayat 16, ya, dikatakan demikian, 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Saudaraku,
Jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut jalan Tuhan, ya kasar-kasarnya tadi itu ya diejek lah, pakai kau aja paling suci, paling kudus, paling benar, sikit-sikit ibadah, sikit-sikit berdoa, sikit-sikit berdoa, banyaklah saudara. Saudaraku, Alkitab mengatakan, maka janganlah. Itulah gerejamu. Memang saudaraku, pengikutan kita akan Tuhan, orang di luar sana yang dipersalahkan adalah gereja. Itulah gereja. Padahal mereka tidak tahu. Bukan gereja yang kita ikuti, tetapi jalan Tuhan. Kita dituduh oleh gereja, oleh sinode namanya. Tapi itu pemahaman orang luar. Hanya untuk saudara mempermalukan, untuk saudaraku yang dikatakan ada aniaya. Kenapa kita malu saudaraku? Dikatakan pargekai. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pernah malu. Iya, dan saya membagikan ke saudara juga jangan pernah malu. Bukan berarti saudaraku yang dikatakan maksud Tuhan ini aniaya karena nama gereja, bukan. Karena memang kita mengikuti jalan Tuhan. Tetapi saudaraku, orang dunia memiliki pemahaman, orang yang di luar sana memiliki pemahaman. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, mereka berpendapat tentang gereja, itulah gerejamu, itulah gerejamu. Terserah mereka saudaraku, tapi kita mengikuti jalan Tuhan. Meres gereja yang diakan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan jangan kita malu. Jangan kita malu saudaraku untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Kenapa orang lain saudara tidak hidup di dalam jalan Tuhan? Mereka dengan bangganya saudara. Bangga mereka menceritakan kesalahan. Bangga mereka menceritakan mereka tidak beribadah. Bangga mereka saudaraku mereka tidak berdoa. Sangat bangga mereka saudara. Kenapa kita tidak bisa bangga menjadi pengikut jalan Tuhan? Apa yang menghalangi? Firman Tuhan mengatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mereka saudaraku, roh dunia yang ada di dalam dirinya, bangga mereka tidak beribadah pada hari Minggu. Kenapa roh yang ada pada kita lebih besar? Kenapa kita tidak lebih bangga kita beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita tidak lebih bangga saudaraku menjadi pemuja Yesus? Biarlah kita menjadi orang Kristen yang mengikut jalan Tuhan. Kita bukan saudaraku beragama Kristen. Karena kekristenan itu bukan agama, tetapi pengikutan. Berkali-kali saya katakan. Di dalam firman Tuhan hari ini beberapa kali saya sampaikan, kekristenan itu bukan agama. Karena di Alkitab, di Injil tidak bercerita tentang agama. Kekristenan itu bukan agama. Kita mengikuti jalan Tuhan. Ada penderitaan, ada niaya. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi pengikut jalan Tuhan, memang harus bersemangat.
Orang Kristen itu harus bersemangat hidupnya. Mereka bersemangat beribadah, mereka bersemangat memuji Tuhan. Mereka bersemangat saudaraku berdoa. Orang Kristen itu memang bersemangat, hidupnya adalah hidup yang bersemangat. Ibadah bersemangat, apalagi kerja bersemangat. Bukan berarti saudaraku, ada juga saya lihat. Oh, beribadah saudaraku bersemangat tetapi kerja tidak mau. Itu salah. Beribadah kita bersemangat. Kerja kita bersemangat, kerja badan saudaraku. Tidak ada firman Tuhan mengajarkan saudaraku yang dikasih Tuhan kita dilarang untuk bekerja. Tidak ada itu. Harus bekerja. Karena kita mengatakan orang yang tidak bekerja tidak layak makan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Agar supaya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu, pengikut jalan Tuhan itu, saudaraku, bekerja dengan semangat. Beribadah yang bersemangat. Kalau mengarah lagi saudaraku, pemalas itu tidak masuk surga. Pemalas apa? Malas ya. Kalau dia diarahkan ke rohani, malas beribadah. Kalau diarahkan secara badani, malas bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut jalan Tuhan harus bersemangat. Di dalam Amsal 18 ayat 14. Di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14, demikian kata firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat pengikutan kita akan belum siap saudara, masalah satu sudah datang lagi, sudah datang lagi, sudah datang lagi. Tapi kita bersemangat di dalam Tuhan, bersemangat mencari Tuhan, saudaraku. Ada kekuatan yang dari Tuhan sehingga kita dapat menanggungnya, menjalaninya, menyelesaikannya. Dan Tuhan memberi hikmat. Tetapi dikatakan, siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kalau sudah semangat yang patah, kalau semangat yang patah namanya malas. Malas. Semangat yang patah, siapakah yang dapat memulihkannya? Tidak ada obatnya, saudaraku. Malas itu tidak ada obatnya. Apa obatnya malas? Pukul-pukul lah, saudaraku. Malas pukul kerja. Namanya lombu lah. Lombu, pukul, mati. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita tidak bisa disamakan dengan hewan, dengan binatang, tidak bisa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Terlebih lagi ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Wow. Ciptaan aja saja sudah mulia, ditambah lagi kita dibeli dengan harga yang mahal. 2 kali lipat lebih mahal. Satu mulia, satu harga darah Yesus. Jadi bersemangat, Kristenan kita adalah harus bersemangat, beribadah bersama, doa bersama, melayani bersama, kerja di rumah bersemangat. Pekerjaan-pekerjaan yang kecil lagi, cuci piring yang bersemangat, nyapu rumah bersemangat, itu yang kecil-kecil lah. Pekerjaan apapun itu,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya menjadi orang Kristen adalah menjadi tontonan di muka umum. Kita mempertontonkan diri kita bahwasanya ada Yesus di dalam. Tahukah saudara bahwasanya mata orang tertuju kepada saudara, kepada kita. Mata orang di kampung ini tertuju kepada kita. Ya, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu bagian kita apa? Sembunyi-sembunyi, malu-malu. Bagian kita justru mempertontonkan. Kita tunjukkan, saudara tunjukkan ada Yesus dalam diri saudara. Saudara adalah orang Kristen. Saudara bukan beragama Kristen, tetapi saudara adalah orang Kristen, yaitu pengikut jalan Tuhan. Terserah orang lain mungkin bilang itu ya agama sama. Tidak. Pemahaman dari Alkitab adalah pengikut jalan Tuhan. Kabar baik pada hari ini, kekristenan kita adalah kita mengikuti jalan Tuhan. Satu ayat yang terakhir, biar kita selesaikan firman Tuhan di dalam buku Korintus yang kedua. Dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Saudaraku, bahwasanya penderitaan yang ringan saat ini, saudaraku, ada yang lebih besar, yaitu saudara yang dikasihi Tuhan, upah kita, kemuliaan yang kekal. Kekristenan kita, pengikutan kita akan Tuhan, pada saat ini saudaraku, ada harga. Memang ada harga yang harus dibayar. Ada aniaya. Itulah yang dikatakan harga tadi, saudaraku. Tetapi saudaraku, penderitaan itu, aniaya itu, belum seberapa dengan kekekalan, dengan kemuliaan, dengan hidup yang kekal. Saya pernah dibilang seorang ibu, dikatakan macam kamu saja ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bukan kita saja ke surga, banyak orang ke surga, tetapi hanya yang melakukan jalan Tuhan, yang hidupnya mengerjakan jalan Tuhan, menjadi pengikut jalan Tuhan. Hanya itu, saudara. Siapa saja bisa gagal, bisa. Karena yang membuat gagal itu kita sendiri. Tidak ada Tuhan, tidak ada Roh Kudus membuat gagal. Kalau kita menolak, sepanjang kita taat dengan tulus hati, aku kayaknya tidak mampu melakukan ini. Saudaraku, ada kelebihan seseorang. Memang ada kekurangan, tapi lihat kelebihan saudara, dan biarlah hidup saudara itu Tuhan. Sekarang adakah hidupmu, saudaraku, saudara beri? Adakah hidupmu, saudaraku, saudara baktikan untuk Tuhan? Biarlah baktikan hidupmu untuk Tuhan. Kita baktikan hidup kita untuk Tuhan. Saudara dan saya. Saudara boleh bercita-cita yang apapun itu. Sedangkan saudara bercita-cita jadi presiden pun silakan. Puji Tuhan akan hal itu.
baik, saudara. Tapi adakah cita-cita saudara itu untuk Tuhan? Hidup saudara untuk Tuhan? Sekolah saudara saat ini saudara kerjakan adalah untuk Tuhan? Karena hidup kita untuk Tuhan. Karena kita adalah orang Kristen. Saudara adalah orang Kristen. Saudara adalah pengikut jalan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku, kita tutup firman Tuhan ini. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau telah mengangkat kami menjadi umat pilihan-Mu. Dan kami menjadi pengikut-pengikut jalan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penebusan darah Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Dan firman Tuhan yang mengajari kami selama ini. Terima kasih Bapa. Kalau kami percaya Kau adalah gembala kami. Dan kami percaya Engkau telah memegang tangan kami. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari. Telah sampaikan isi hati-Mu Bapa pada hari. Biarlah kami semua menjadi orang Kristen, yaitu pengikut-pengikut jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus, teguhkanlah firman-Mu pada hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.